Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga penuh dengan sejarah dan warisan budaya. Yap, arsitektur kuno adalah cerminan masa lalu yang masih terus berdiri megah hingga sekarang. Bangunan-bangunan ini adalah saksi bisu peradaban besar yang pernah berkuasa hingga saat ini. Mereka terus mengundang decak kagum. Bayangkan bangunan yang dibangun ribuan tahun lalu dengan teknologi yang jauh dari modern, namun masih kokoh berdiri. Itu luar biasa dan sangat mind-blowing coy. Sebelum kita masuk ke negara-negara mana aja yang punya warisan arsitektur kuno yang masih terjaga, izinkan Mimin menyebutkan beberapa hal menarik tentang arsitektur kuno ini. Pertama-tama, tahukah kalian bahwa beberapa bangunan kuno ini seperti piramida Giza dibangun dengan presisi yang bahkan teknik modern pun masih sulit menandingi? Atau bahkan beberapa kuil kuno di India memerlukan waktu berabad-abad untuk selesai dibangun. Keberanian, kreativitas, dan ketekunan para insinyur zaman dulu benar-benar sesuatu yang patut kita apresiasi. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Yang pertama adalah Mesir, keagungan piramida dan kuil Firaun. Oke, kita mulai dengan Mesir. Siapa yang tidak tahu tentang Mesir? Negara ini adalah rumah bagi piramida-piramida yang begitu terkenal di seluruh dunia. Dan tentu saja ikon arsitektur kuno yang paling mencolok adalah piramida Giza. Nah, by the way, soal piramida ada fakta menarik nih coy. Piramida Khufu atau yang lebih dikenal sebagai piramida besar Giza adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan. Ya, kalian tidak salah dengar. Dari semua keajaiban dunia kuno seperti Taman Gantung Babilonia atau patung Zeus di Olimpia, hanya piramida Khufu yang masih berdiri hingga saat ini. Piramida ini dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Dan coba bayangin, piramida ini berdiri dari sekitar 2,3 juta blok batu, masing-masing dengan berat rata-rata 2,5 ton. Gila cuy, gila banget. Bagaimana mereka bisa memindahkan batu sebesar itu tanpa alat berat seperti yang kita miliki sekarang cuy? Ini masih menjadi misteri loh. Hingga saat ini ada banyak teori, mulai dari penggunaan lereng pasir, tuas, hingga teknologi alien. Ini mungkin yang paling tidak masuk akal, tapi hey, selalu menarik untuk dibicarakan kan? Selain piramida Giza, ada juga kuil Karnak di Luxor yang gak kalah megah. Kuil ini adalah salah satu kompleks keagamaan terbesar yang pernah dibangun dan didedikasikan untuk dewa-dewa Mesir kuno. Di sini kalian bisa menemukan deretan pilar besar yang disebut dengan Hypostyle Hall. Hypostyle ini artinya ruang dengan atap yang disangga oleh pilar-pilar besar. Karnak memiliki lebih dari 130 pilar yang berdiri dalam ruangan besar ini, menciptakan suasana yang benar-benar mengesankan. Dan jangan lupa juga soal Sphinx. Sphinx ini adalah makhluk mitologi Mesir yang memiliki tubuh singa dan kepala manusia, yang diyakini sebagai pelindung piramida dengan ukuran 73 meter, panjang dan tinggi 20 meter. Sphinx telah mengawasi gurun selama berabad-abad dan tetap menjadi simbol keagungan Mesir hingga saat ini. Wadidaw. Yang kedua adalah Yunani, puncak peradaban klasik. Setelah Mesir kita pindah ke Yunani, tempat lahirnya peradaban barat. Kalau kalian menggemari sejarah atau penggemar film, pasti pernah dengar soal Athena, Parthenon, dan dewa-dewa Yunani kuno. Nah, salah satu bangunan paling ikonik di Yunani adalah Parthenon, yang terletak di atas bukit Akropolis, Athena. Parthenon ini dibangun sebagai kuil untuk Dewi Athena, pelindung kota, dan meskipun sudah banyak rusak akibat waktu dan perang, kemegahannya masih bisa kita nikmati sampai saat ini coy. Bangunan ini menggunakan sistem proporsi yang luar biasa, sesuatu yang disebut sebagai golden ratio. Bayangkan para arsitek kuno menggunakan matematika untuk menciptakan harmoni visual yang sempurna. Detail ini bikin Parthenon jadi salah satu karya arsitektur paling dihormati di dunia. Selain Parthenon, ada juga kuil Zeus di Olimpia dan teater Epidaurus yang terkenal dengan akustiknya yang sempurna.
Di teater Api Daurus, jika kalian berdiri di tengah panggung dan berbisik, suara kalian bisa didengar jelas oleh penonton di barisan belakang. Teknologi akustik alami yang diciptakan oleh insinyur Yunani kuno ini memang sangat amat luar biasa guys. Dan tentu saja kalian pasti sering lihat kolom-kolom khas Yunani seperti Doric, Ionic, dan Corinthian. Ketiga gaya kolom ini digunakan dalam bangunan-bangunan penting dan menjadi inspirasi bagi arsitektur dunia hingga hari ini. Kemudian yang ketiga adalah Italia, kadidayan Romawi. Selanjutnya kita menuju ke Italia, negara dengan warisan arsitektur Romawi yang menakjubkan. Kalau bicara soal Italia, pasti yang pertama kali muncul pikiran adalah Colosseum kan? Colosseum ini adalah amfiteater terbesar yang pernah dibangun di dunia dan merupakan simbol kekuatan kekaisaran Romawi yang dibangun pada abad ke-1 Masehi. Colosseum ini bisa menampung lebih dari 50.000 penonton yang datang untuk menyaksikan pertarungan gladiator dan pertunjukan spektakuler lainnya. Tapi Colosseum bukan satu-satunya bangunan megah di Italia. Ada juga Pantheon yang dibangun sebagai kuil untuk dewa-dewa Romawi. Kubah Pantheon adalah salah satu prasasta teknik yang paling luar biasa dari zaman kuno, terutama karena ini adalah kubah beton tanpa penyangga terbesar di dunia. Sampai sekarang arsitek masih kagum dan bagaimana kubah sebesar itu bisa tetap berdiri tanpa penopang tambahan. Forum Romawi yang dulu menjadi pusat politik dan ekonomi kekaisaran Romawi juga masih bisa kita lihat di reruntuhannya. Forum ini adalah pusat segala kegiatan dan kalau kalian berjalan di sana, rasanya seperti kembali ke masa lalu ketika kaisar berkuasa dan Romawi adalah pusatnya dunia. Tentu saja kita tidak bisa melupakan saluran air Romawi atau aqueduct yang membuat air segar dari pegunungan ke kota-kota. Teknologi ini sangat canggih untuk zamannya dan banyak dari saluran air ini masih berfungsi hingga hari ini. Luar biasa. Kemudian yang keempat adalah India, keajaiban arsitektur, agama, dan istana. India, aja kalau kalian penggemar keindahan arsitektur, negara ini adalah surga. Meskipun mungkin yang paling terkenal dari India adalah Taj Mahal yang sebenarnya dibangun pada era Mughal. Tapi kita tidak bisa mengabaikan arsitektur kuno India yang lain. Salah satu paling menarik adalah kuil Khajuraho yang terkenal dengan ukiran-ukiran erotisnya. Tapi bukan hanya itu, ukiran-ukiran ini juga menceritakan kisah-kisah mitologi Hindu yang mendalam. Dibangun antara abad ke-9 dan ke-11, kuil-kuil ini benar-benar mencerminkan keseimbangan spiritualitas dan sensualitas yang dipercaya oleh masyarakat Hindu pada masa itu. Selain itu, ada juga kuil Biha di Swarar di Tamil Nadu yang dibangun pada abad ke-11. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan merupakan salah satu kuil terbesar di India. Detail-detail ukirannya begitu rumit dan menara utamanya atau Vimana menjulang tinggi hingga 66 meter. Tidak hanya kuil, India juga punya benteng dan istana yang megah seperti Benteng Jaipur dan Istana Merah Delhi. Kedua bangunan ini mencerminkan kejayaan dinasti yang pernah memerintah India dan masih menjadi daya tarik wisata hingga kini. Kemudian yang kelima, Cina, kemegahan tembok besar dan kota terlarang. Sekarang kita terbang ke Asia Timur, tempatnya di Cina, sebuah negara yang juga kaya dengan warisan arsitektur kuno yang sangat memukau. Mungkin tak ada yang lebih ikonik dari tembok besar di Cina atau Great Wall, salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Tembok ini membentang sejauh lebih dari 21.000 km, melintasi pegunungan, padang pasir, dan dataran yang luas. Dibangun selama beberapa dinasti, termasuk dinasti Qin dan Ming. Tembok besar pada awalnya dirancang sebagai benteng pertahanan melawan invasi dari utara. Tembok besar bukan hanya soal panjangnya yang luar biasa, tapi juga keterampilan teknis yang diperlukan untuk membangunnya di medan yang sangat sulit. Di beberapa tempat, tembok ini memanjat bukit curam dan di bagian lainnya berjalan melintasi lembah yang luas. Ketika berdiri di atas salah satu menara pengawasnya, sulit untuk tidak merasa kagum pada skala dan ambisi dari proyek ini. Tembok besar adalah salah satu simbol kekuatan dan ketangguhan kekaisaran Cina dalam mempertahankan perbatasannya selama berabad-abad. Selain tembok besar, Cina juga memiliki situs arsitektur yang tak kalah megah, yaitu kota terlarang Forbidden City di Beijing. Kompleks istana ini dibangun pada awal ke abad 15 oleh Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Dan selama lebih dari 500 tahun
tahun kota terlarang menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Cina. Luasnya lebih dari 72 hektar dengan hampir 1000 bangunan yang dihuni oleh kaisar, keluarga, kerajaan, dan pejabat tinggi. Kota terlarang adalah contoh sempurna dari arsitektur tradisional Cina dengan tata letak yang dirancang berdasarkan prinsip Feng Shui dan keseimbangan alam. Bangunan-bangunan yang memiliki atap melengkung dan khas yang dihiasi dengan ukiran naga dan motif lainnya yang melambangkan kekuasaan dan keagungan. Di dalamnya kita bisa menemukan berbagai aula, pavilion, dan taman yang megah yang mencerminkan kemewahan kehidupan istana kekaisaran. Tembok besar dan kota terlarang bukan hanya peninggalan arsitektur, tetapi juga lambang dari kekuatan dan kebijaksanaan peradaban Cina kuno. Keduanya adalah bukti dari kemampuan manusia untuk merancang dan membangun dengan skala yang sangat besar, sementara tetap mempertahankan nilai-nilai estetika dan spiritualitas yang mendalam. Setiap negara dengan warisan arsitektur kuno ini memiliki ceritanya sendiri dan setiap bangunan mencerminkan nilai-nilai, teknologi, serta kepercayaan masyarakat pada zamannya. Bukan hanya sekedar bangunan fisik, mereka adalah monumen sejarah yang membawa kita kembali ke masa lalu, menawarkan pelajaran tentang ketekunan, keterampilan, dan keinginan manusia untuk meninggalkan jejak abadi. Dari piramida megah di Mesir hingga tembok besar yang melintasi pegunungan China, masing-masing situs ini mengingatkan kita akan kekuatan ide dan kehebatan tangan manusia dalam menciptakan sesuatu yang bertahan melampaui zaman. Bagi para pelonjong dan pecinta sejarah, keajaiban-keajaiban arsitektur ini bukan sekadar tempat untuk dikunjungi, melainkan pengalaman yang mendalam, sebuah perjalanan ke masa lalu yang menupuk penghargaan terhadap warisan dunia yang kita miliki hari ini. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk menjelajahi lebih dalam keajaiban-keajaiban dunia lainnya yang masih banyak menanti di luar sana. So, terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe juga biar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. See you, bye-bye.